Baik, kembali lagi di podcast Baby Vision, masih bersama Umah Lia. Kita akan bahas lagi, kalau tadi udah dibahas mulai dari sejarahnya, eh, kontribusi-kontribusi yang udah dilakukan, termasuk juga sampai pembentukan ada SK Kemenkumham. Akhirnya sekarang kita udah penasaran ini tentang karya-karya yang udah ada di Rumah Taklim Ababil. Tapi sebelum kita bahas-bahas karyanya Umah, kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Taklim Ababil mungkin bisa Umah ceritakan. Iya, jadi Rumah Taklim Ababil itu punya unit-unit yang untuk pemuda milenialnya itu kita ada stone si dua nabi, yaitu remaja-remaja isinya ya. Itu untuk menarik mereka ya. Kemudian ada Serawung Selosoan, itu malam hari Itu apa Umah? Diskusi para pemuda aktivis kampus, ada juga seniman di situ. Jadi satu ya, jadi satu di Serawung Selosoan itu. Kemudian ada juga unit kelas Mar'atus Solihah, itu yang khusus putri mukim, santri. Kemudian yang kelas mahasiswi-mahasiswi itu biasanya anak-anak itu ada kelas gender. Ini dua kutub yang ya Mar'atus Solihah dengan cara ngasih ceritanya juga beda ya. Kemudian juga yang Dinia malamnya itu juga ada bagi yang mereka yang datang mau ngaji, melanjutkan ngaji lagi. Itu ada di malam hari. Kemudian juga ada bimbingan belajar yang kami includekan dalam proses pembelajaran mengaji. Jadi bukan hanya mengaji Al-Fatihah, mengaji Al-Quran, tapi di dalamnya kita menjawab keresahan para orang tua yang tidak ada waktu untuk anaknya les. Nanti kalau les berbenturan dengan ngaji, harus meninggalkan lesnya atau meninggalkan ngajinya. Atau mungkin karena pandemi seperti ini biaya untuk lesnya ekonomi akhirnya kita includekanlah di sistem pembelajaran Rumah Taklim Ababil. Ini menjawab keresahan dan problemnya anak-anak dalam kesulitan hal seperti itu. Jadi di dalamnya ada matematika, pelajaran umum ada semua. Ada bahasa Inggris, keindonesiaan pun yang ini sangat wajib untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kamu masukkan di situ. Menari lagu-lagu tradisional itu diajarkan juga ya Uma ya. Bu menjempa Aceh itu kan mereka harus tahu itu. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian kalau dalam bidang skill keterampilan, saya mewajibkan santri yang mungkin putri ataupun putra harus punya skill bisa memasak dan bikin kue. Itu wajib. Itu diajarkan langsung sama Uma. Iya. Wow. Jadi menanam tanaman, bikin taman harus bisa, masak harus bisa, laki perempuan sama. Kemudian nanti berkembang bikin kue harus bisa, laki perempuan sama. Dan kemudian ada les jahitnya juga. Jadi kelas jahit ini kebetulan kemarin sebelum pandemi itu itu kita mencampur semuanya. Tapi karena kita juga dukung program pemerintah, akhirnya kita area Genteng saja, masyarakat sekitar. Untuk yang mau kota siapapun belum dulu. Jadi siapapun gitu ya yang nanti mau belajar. Kalau udah pandemi nanti dibuka lagi sama Maya, dibuka lagi sama Uma. Jadi free. Siapapun. Itu free. Jadi perlu dicatat ini kan mau datang nunggu pandemi selesai, tapi untuk yang luar kota siapapun itu, karena ilmu itu nggak harus selalu dikomersilkan. Ini yang paling istimewa, ini harus tepuk tangan. Kalau ada biasanya yang tepuk tangan di belakang. Jadi ilmu itu nggak harus dikomersilkan. Iya, itu yang membedain Rumah Taklim Ababil sama tempat-tempat ngaji lainnya namanya. Iya. Kalau orang tua mungkin ini nama mungkin dibanyakin cuma Rumah Taklim Ababil ya satu-satunya yang begini ngajarnya ya Uma ya. Insya Allah begitu, karena mungkin yang lain tempat ngaji ya udah di anaknya diantar ngaji udah mengaji aja. Kalau di sini pulang-pulangnya bisa nyanyi lagu daerah ya. Harus mereka harus bisa. Karena mau pulang itu setelah doa orang tua mereka Pancasila satu. Iya betul. Jadi lagu semua juga harus Indonesia. Mereka anak Indonesia harus tahu tentang Indonesia, apapun isinya, semua yang diajarkan selagi bisa diajarkan ya Uma ya. Karena memang sekarang itu benar orang tua banyak yang resah
Bahkan Pancasila aja banyak yang nggak tahu, yang besar-besar. Apalagi nanti anak-anaknya gitu kalau nggak diajarkan mulai sekarang. Ini satu-satunya nih di Banyuwangi ini harus dapat reward ya, Ma. Doakan nanti dapat reward. Udah Uma, ini dengan segitu banyaknya kegiatan, prestasi-prestasi yang mungkin bisa Uma paparkan dari murid-murid yang udah Uma ajarin, ini apa aja? Yang sudah itu kalau saya pribadi. Iya. Saya pribadi itu belum bisa menilai prestasi itu jika orang itu hebat dia memegang piagam atau piala. Jadi saya melihat satu prestasi santri saya salah satu ya contohnya, dia perempuan sudah mau putus sekolah, sudah mau menikah di usia dini. Sampai sekarang dia bertahan dan kemarin dia mendapat peringkat 1 di sekolahnya ketika mendapatkan rapor, dan itu hadiah yang sudah luar biasa bagi saya. Prestasi buat dia, tetap mau sekolah. Dia mungkin di rumah Ta'lim Abadi, bajunya menjahit sendiri. Saya ajarkan itu, jahit sendiri nak. Kamu punya cita-cita maka kamu harus bergerak. Kamu diam, kamu gak akan mendapatkan apa-apa. Jangan menunggu orang untuk dipuji jika berbuat sesuatu. Berangkat. Kemarin juara 1. Kemudian lagi ada yang korban bullying, bullying ya. Di sekolahnya juara 1 taekwondo sebelum dia lulus kelas 6. Orang tuanya sudah memindah-pindahkan, malu mungkin karena diejek atau apa, saya tidak sempurna. Alhamdulillah di rumah Ta'lim Ababil dia berprestasi taekwondo juara 1 Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi ya, taekwondo juara 1. Padahal dia punya kekurangan yang mungkin orang lihat kekurangannya aja ya Uma ya. Kemudian anak-anak juga saya latih untuk berani tampil di luar. Jadi saya bawa itu ada acara di mall, biar anak itu saya bawa. Jadi menari di sana, bersolawat, menari Indonesia, berpuisi, masih kecil di hadapan mall ya, orang asing semua. Jadi ya saya bawa itu. Saya cukup kaget sih Uma, karena biasanya yang model begini itu benar-benar diketatin ya Uma ya, nggak bisa terlalu banyak interaksi dengan luar, tapi di rumah Ta'lim Ababil mereka bebas. Mereka bisa tunjukkan kreativitasnya di mana saja ya Uma. Bahkan Uma yang ajak ini ya. Iya, saya yang bawa itu mereka. Itu balik lagi ke obrolan yang pertama tadi, kalau Uma juga nggak cuma ngasih pujiannya aja ya Uma ya. Kalau pujiannya nggak diterus-terusin, biar dia juga tetap rendah hati dengan segala pencapaiannya. Jadi mungkin yang bikin Uma terharu itu ketika dia bisa bertahan. Jadi mungkin kalau datang ke rumah Ta'lim Ababil, mana pialanya rumah Ta'lim Ababil? Pialanya rumah Ta'lim Ababil adalah senyumnya anak-anak dan senyumnya orang tua. Itu pialanya rumah Ta'lim Ababil itu. Karena kalau kita berbuat menunggu dibentuk piagam, menunggu dibentuk bentuk piala, maka kita tidak akan pernah berbuat. Karena kita cuma mau ngajar kita itu tujuannya ya, cuma piala, tujuannya bukan suatu kebahagiaan. Pialanya rumah Ta'lim Ababil adalah senyumnya anak-anak, senyumnya orang tua, senyumnya Indonesia. Ketika mereka sudah bisa jadi versi terbaik untuk diri mereka sendiri, itu dalam pencapaian yang menurut Uma paling besar. Kalau cuma piagam ini udahlah gitu, bisa didapat di banyak jalan ya Uma ya, tapi untuk cari kebahagiaan yang juga mereka bisa improve diri mereka sendiri. Kebahagiaan itu yang nggak bisa dipiagam. Betul. Ini kalau bisa dilihat, Uma dari tadi udah kayak mau nangis aja nih cerita kalau masalah prestasi, karena memang itu memang ini nyata yang saya alami. Rumah Ta'lim Ababil ini berdiri nyata dengan kisahnya anak-anak yang nyata, kisahnya wali santri yang nyata, kisahnya tempat yang penuh dengan bunga, dekat sawah, aliran sungai, itu semuanya. Cerita-cerita drama itu benar-benar nggak cuma di buku ya Uma ya, itu memang ada. Jadi Uma yang dengar sendiri ya, tahu sendiri. Di rumah Ta'lim Ababil. Dan membimbing mereka ini untuk jadi lebih baik. Kalau tadi kayaknya Uma bawa contoh karyanya ini, mungkin Uma boleh diperlihatkan Uma. Ini karyanya anak-anak. Ini yang kelas menjahit. Iya, yang kelas menjahit. Ini jilbab. Ini yang saya pakai, ini juga karyanya saya bersama anak-anak. Waduh, ini jadi benar-benar diajarin ya Uma ya. Yang paling
paling kecil, paling muda yang di kelas menjahit itu usia berapa Uma? SMP kelas 1. SMP Ya, sudah SMP. bisa membuat karya Uma. Ya. Jadi kita ada brand sendiri gitu. Udah punya brand sendiri. Untuk menyemangati Iya. anak-anak gitu. Jadi nggak berhenti di situ Ya, aja terus. ini Ababil Style ini khusus untuk ini keterampilan Buat anak-anak yang di kelas menjahit ya Iya, Uma ya. yang di kelas menjahit itu jilbab seperti ini. Kemudian Waduh. ada keterampilan kita bikin ini. Oh iya. Ya. Ini juga produksi dari Rumah Babil. Ini ada juga kebetulan ini saya bawa ini. Ini jadi contoh ini. Ya, ini. Ini juga ini dari anak-anak. Oh, ini juga dari. Mungkin saya nanti bisa kasihkan saat ini. Oh, waduh, dapat oleh terima kasih dulu loh Uma ini. Waduh, ini keren. Keren, mereka juga diajari banyak hal. Nggak cuma mengaji, nggak cuma belajar ilmu pengetahuan, tapi skill juga mereka punya wadah di sini. Iya. Ini satu-satunya memangnya kayaknya ya Uma ya yang bisa begini. Iya. Kalau misal ini Uma, pasti mereka juga yang dari luar kota yang tadi juga sempat Uma bahas sebelum pandemi banyak sekali, bahkan luar pulau mereka banyak yang mau ke rumah taklim Iya. Al-Babil. Tapi mungkin untuk yang terkendala dengan jarak atau mereka ini yang sudah cukup mengasah kemampuannya di rumah taklim Al-Babil, apa ada tempat untuk mereka menyalurkan itu lebih dulu? Kebetulan kami itu prinsipnya kalau sudah menjadi anak kami, maka seterusnya itu tidak ada kata putus. Terus Jadi mulai dari awal ngaji sebelum rumah taklim Al-Babil seperti ini, pengawalannya itu terus kita. Mereka sekarang ada yang duduk di kemanapun mereka iya, kemanapun. itu akan Nanti tetap mereka sudah jadi begini. Nah nanti itu kembali lagi, termasuk di nanti menjadi ada di Stone, ada di Serawung Soson tadi. Menjadi didiskusikan ya Uma ya. Sehingga anak-anak ketika kembali itu nggak bingung mau ngaji belajar, tetap kembali ke rumah tetap taklim kembali ke Al-Babil. rumah taklim Al-Babil, tetap belajar. Sejauh ini yang Uma udah tahu, anak-anak Uma udah ada yang kemana aja Uma? Sudah ada yang di universitas, itu masuk di angkatan laut sudah ada. Waduh, ini sudah ada yang masuk angkatan laut. Kemudian di perusahaan BUMN. iya, itu Iya. ada. Nyebutnya sudah kemana-mana ya Uma ya. Alhamdulillah. Tapi mereka tetap mereka jadi anaknya rumah taklim Al-Babil. Mereka bisa kembali kapanpun. Kapan? Tetap Uma terima ya. Mas saya itu umumnya. Iya. Itu tetap anak-anaknya Uma ya sampai kapanpun Ya, nanti. karena rumah taklim Al-Babil itu tadi rumah kita Rumah. semua. Benar-benar ini menjadi rumah yang kapanpun mereka bisa pulang, mereka gali lagi ilmu, mereka kembali lagi kapanpun. Untuk adik-adiknya nanti bisa Betul. dibagi ya Uma ya, untuk adik-adik Dan yang itu kecil. kepedulian dari mereka itu bukan hanya mereka datang, mereka juga kalau ada rezeki sebagai relatur. Alhamdulillah, itu yang mereka Jadi kasih selama ya. ini rumah taklim Al-Babil itu berterima kasih pada para donatur juga. Hmm. Mereka kan Ya, berdiri dari mereka juga ya Uma ya. berdiri dari mereka juga. Benar-benar ini benar-benar suatu kontribusi yang penuh ke masyarakat. Ini milik masyarakat akhirnya ya Uma ya. Betul, Milik bersama. Berarti ini banyak tadi Uma dijelasin juga yang gabung di rumah taklim Al-Babil itu anak yang paut-paut yang bahkan belum sekolah udah gabung juga ya Uma ya. Betul, sudah. Sampai yang mahasiswi yang lulus pun masih Sampai di yang situ. bapak-bapak, yang ibu-ibu juga ada. Paling tua Uma usia Paling sekitar tua usia sekitar 78. waduh itu ada Uma. Ada. Alhamdulillah itu yang paling tua ya Uma ya. Iya. Aduh ini tentunya kalau ini terjun ke masyarakat Uma, ini juga akan jadi pandangan masyarakat. Masyarakat punya pandangan sendiri tentang rumah taklim Al-Babil. Apa aja yang pernah Uma denger ini, positif negatifnya mungkin bisa di-share Uma. Saya tidak pernah dengar gosip. Ini contoh buat yang lain, jangan dengerin kalau gosip karena bikin sakit hati ya Uma ya. Jadi yang ya kebanyakan masyarakat itu ngasih masukan dan itu bagi saya sebagai bentuk sayangnya mereka kepada kami. Positif Ya. ya. Karena rumah taklim Al-Babil ini rumah mereka juga, Iya. mereka berhak mengkritik gitu. Jangan sampai kita kan ya Iya. jadi orang nggak mau dikritik gitu Betul, loh. Uma. Betul. Jadi yang mereka
selain finansial mendukung, mereka juga kasih masukan, kasih masukan masukan. ya. Uma ini bagaimana kalau begini, jamnya anak-anak bagaimana? Uma sepertinya kelasnya kurang. Oh itu saya tambah. Oh alhamdulillah monggo bareng-bareng gitu. Makin senang kalau kelasnya kurang ini. Jadi memang semuanya rumah taklim lebih itu dari masyarakat. Betul. Karena mereka juga menyampaikannya dengan cara yang baik-baik. Jadi umat juga nerimanya akhirnya itu bentuknya positif ya Uma ya. Bentuk kritikan untuk ini kedepannya Rumah Taklim Ababil kedepannya lebih baik dan lebih besar tentunya. Ini harapan masyarakat loh ini Uma ya. Amin. Kalau tantangannya sendiri Uma, tantangannya yang mungkin pernah Uma temui di untuk masyarakat sendiri, atau mungkin pernah ada yang nggak setuju Uma atau yang menolak tantangannya itu, cara-cara yang ada di Rumah Taklim? Tantangannya itu hanya kepada ini ya, pengen pola pikir tuh pengen bareng-bareng menyeragamkan gini bahwa kalau belajari anak itu ojo jangan sedikit-sedikit sedikit ya pukul sedikit-sedikit sudah menjustis anak nakal. Iya. Maka itu pendaftaran di Rumah Taklim Ababil kalau tanya Uma mau ngaji daftarnya mana formulir? Tidak ada. Formulirnya adalah ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua harus berjanji kepada kami jangan pernah mengatakan oh sama ini nakal. Jadi itu pendaftarannya ke Rumah Taklim Ababil. Daftarnya unik, nggak ada formulir. Tidak ada. Janji orang tua kepada kita termasuk ke anaknya juga untuk tidak menjustis anak nakal. Karena tidak ada anak kecil itu nakal. Iya, mereka tumbuh dengan karakter-karakter mereka yang harusnya diasah ya Uma ya. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Kadang ada ibu yang bawa anaknya, ini Uma disuruh ngaji ini. Di situ malah Uma saya pelan-pelan akhirnya ada parenting juga, kelas parenting, kelas parenting ya, untuk wali-walinya ya, kita nanti entah 2 bulan sekali anak-anak itu perkembangannya begini terus itu akhirnya alhamdulillah itu betul. Jadi itu yang unik kalau misalnya di tempat lain daftarnya harus pakai formulir, bawa materai, terus itu bawa janji. Ya, bawa janji ya Uma ya. Dan karena nanti kalau di kampung itu ya ada anak nangis, gitu, saya waktu nangis pasti saya datangi, kenapa Bu? Bukan saya membela anaknya enggak, tapi kenapa? Kalau juga, ini kurang tepat dan kurang tepat, ya pemberian edukasi juga untuk orang-orang tuanya. Karena anak-anak tumbuh juga dari ucapan orang tua ya Uma ya. Kalau udah anaknya udah dicap nakal, akhirnya dia aku nakal berarti gitu, udah males mungkin tumbuhnya ya Uma ya. Ini keren, ini bawa aja itu tantangannya pasti ada yang nggak setuju Mah. Pernah ya, ada yang namanya pemikiran manusia pasti ada. Tapi sejauh ini alhamdulillah mereka bisa menerima. Ketika Uma kasih cara pendaftarannya itu, karena di rumahnya pun juga ada perubahan anak-anak. Mereka berterima kasih ke orang tua, kata tolong, minta maaf, mama minta tolong. Iya, permisi, ada etika yang biasa harus punya itu ya Uma ya, basic itu dasar banget ya Uma ya. Jadi orang tua, gitu maksudnya ya selama ini jadi begitu. Jadi udah terima. Kalau awalnya mungkin masih nggak percaya Uma ya. dengan janji apa bisa anak-anak tumbuhnya dengan janji yang begitu, ternyata terus diasah sama Uma, anak-anaknya juga diajarin, orang tuanya juga dikasih edukasi. Ngaji dengan begini di Rumah Taklim Ababil apa jadi apa, ternyata alhamdulillah prestasi anak-anak di sekolah meningkat naik. Mereka nggak berani maju awalnya, mereka berani bicara di depan ya Uma ya. Betul. Kepercayaan dirinya juga diasah juga ya Uma, di sana dikasih tempat untuk mereka bicara di depan. Betul, mereka harus tampil semuanya, jadi ada semacam kelutung, ada kecil gitu. Dan isinya nggak harus mereka ceramah, mereka bisa berpuisi, bisa cerita, apapun sudah, stand up gitu kan. Apapun yang mereka mau ungkapkan itu bisa diungkapkan. Itu juga mengasah kepercayaan diri ya Uma ya. Harapannya Uma ini ke depannya untuk Rumah Taklim Ababil, Uma pengennya jadi kayak apa nih? Harapannya untuk Rumah Taklim Ababil untuk sekarang, Rumah Taklim Ababil ini bertambah luas. Amin. Sehingga anak-anak bisa luas juga geraknya, luas pemikirannya, luas kasih sayangnya. Jadi harapannya untuk Rumah Taklim Ababil, karena semakin banyaknya
yang belajar yang ngaji, antusias masyarakat ini, jadi pengennya saya berangan-angan dan terus berdoa. Iya. Dalam doa saya itu saya minta rumah taklim Ababil bertambah luas, Biar jadi menampung lebih banyak anak-anak ya. muda ya Umi ya, generasi Doa Indonesia. saya, harapan terbesar dalam hidup saya adalah kalau usia saya ada batasnya, maka rumah taklim Ababil jangan sampai ada batasnya. Harus terus biarkan bergerak. luas, biar terus berkembang, biarkan hidup. Harus Karena terus maju. disitulah suatu saat denyut jantungnya Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Uma. Terima kasih sudah diceritakan dari awal sampai ke harapan Uma sendiri, khususnya untuk rumah taklim Ababil. Semoga memang rumah taklim Ababil ini terus jadi wadah buat anak-anak Indonesia ya Uma ya, Amin. buat generasi muda untuk mengenal dirinya sendiri dan mengenal negaranya, juga mengenal agamanya ya Uma ya. Mungkin sekian pembicaraan kita yang luar biasa ini bisa dicontoh bagi banyak orang, banyak poin-poin yang bisa kita ambil, mulai dari cara kita men-treatment diri sendiri dan orang lain, itu juga jadi poin penting untuk terjun ke masyarakat. Terima kasih Uma udah hadir di sini siang hari ini. Semoga Uma terus sehat ya Uma ya, di kondisi yang pandemi ini tetap sehat. Terima kasih juga untuk pemirsa podcast Baby Vision. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.